Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari SMP Nurul Huda sebagai peserta PPG Daljak gelombang 3 tahun 2003 untuk memenuhi tugas kami sebagai peserta PPG ingin mengangkat dan tugas wawancara mengenai eksplorasi penyebab masalah dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Ya, pada umumnya pelajaran yang lain, khususnya pada pelajaran bahasa Arab karena kami dari bidang bahasa Arab. Langsung aja Pak Ustadz pertanyaannya. Silakan. Menurut Bapak kira-kira bahasa Arab ini termasuk pelajaran yang sulit untuk dipelajari atau tidak Pak Ustaz? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Menurut saya sendiri, pelajaran bahasa Arab apabila kita sudah memberi dasar dari sekolah dasarnya, maka insya Allah pelajaran bahasa Arab ini tidak termasuk yang sulit. Begitu, Ustaz. Kemudian adanya rendahnya motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab ini kira-kira penyebab utama apa Pak Ustaz? Apa ada faktor lain atau bagaimana? Rendahnya motivasi apabila di dalam pelaksanaan pelajaran bahasa Arab, mungkin di kelas satu, mungkin kalau guru kurang pasnya strategi dan metode dalam penyampaian. Sedangkan yang kedua, dari siswa sendiri, mungkin dia memang tidak punya modal dasar dari kelas sebelumnya, sehingga anak tersebut bisa jadi kurang tertarik terhadap bahasa Arab. Begitu. Jadi harus dari dasar ya. Dari dasar, berikan dasar-dasar dulu berarti. dari dasar dulu. Begitu. Iya Ustaz. Kemudian kadang-kala kita ini mendapatkan guru Ustaz, yang tidak mengaplikasikan model-model pembelajaran yang inovatif yang sekiranya dapat langsung diterima oleh siswa sendiri. Kira-kira pandangan Pak Ustadz gimana? Perlu model-model baru atau bagaimana? Untuk masa sekarang banyak sekali model-model pembelajaran. Kita sebagai guru memang boleh memakai sistem inovasi-inovasi yang lama apabila itu masih sesuai dengan kondisi. Namun tidak menutup kemungkinan kita perlu belajar dengan inovasi-inovasi baru kalau seandainya akan lebih bermanfaat dan mempercepat dalam penyampaian dan pemahaman siswa tersebut. Begitu. Iya Pak Ustaz. Jadi perlu adanya metode-metode yang sekiranya menarik ya Ustaz. Benar. Jadi tidak membosankan. Dia tidak membosankan. Ketika guru sudah masuk itu senang. Karena mungkin terlalu monoton gurunya. Benar. Kemudian begini Ustaz, singkat saja mungkin ini yang terakhir aja Ustaz ya. Iya. Singkat saja. Di dalam pembelajaran bahasa Arab Ustaz di sekolah umum ya, khususnya di swasta ini, saya dari swasta. Perlukah semacam mengajarkan materi dan memberi materi yang hot Ustaz? Gimana menurut pandangan Pak Ustadz? Misalnya seperti memberikan materi i'rab atau semacam
apa itu ya, dari keempat keterampilan Berbahasa. istima apa giro apa ini kan di sebagian lembaga itu kan lemahnya literasinya Pak Ustaz. Dalam menulis bahasa Arab, membaca, menulis sampai muhafadzah. Kira-kira perlu materi yang hot atau memberikan soal yang hot seperti apa Pak, menurut pandangan Bapak? Untuk pemberian materi atau soal-soal yang hoax itu tergantung kepada tingkatannya, Ustaz. Kalau misalkan tingkat dasar, mungkin untuk tingkat pengenalan mungkin bisa sederhana dan sesuai dengan tingkatan mereka. Apabila di lingkungan pondok pesantren, karena pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya di kelas. Misal kalau sudah tingkat sanawiyah atau aliyah, bisa saja sudah memakai materi atau soal-soal yang hoax. Kenapa kok begitu? Karena kalau sudah tingkat sanawiyah, biasanya anak itu sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun di pondok. Dan mereka sudah diperkenalkan dengan nahwu saraf sendiri. Meskipun tidak sampai ke batik bayan, itu sudah lumayan untuk dikasihkan materi-materi khosnya. Apalagi kalau sudah ke tingkat aliyah. Kalau tingkat aliyah biasanya ini sudah materi di luar kelas. Ini sudah alfiyah mulai hafalan sudah Ustaz. Nah, mungkin ini sudah bisa ditampilkan. Di samping metode-metode Di samping metode-metode yang selalu merangsang anak untuk menarik ke bahasa Arab. iya Pak Ustaz. Kira-kira penyebab utama, penyebab rendahnya motivasi siswa itu apa kira-kira Ustaz? Kalau di lingkungan umum, Ustaz, di luar pondok,